Jadi diajak saudara ke Jakarta, ya jadilah jualan Starling. Masih lebih kerasan di kampung lah. Oh gitu? Iya. Kalau jualan itu pas jualan ada tawuran pernah. Pernah. Nggak dikasih tempat lah gitu. Ya enak gitu, nggak diuber-uber gitu. Udah nggak diuber-uber satpol PP ya Pak. Tapi pernah setelah berjualan itu Bapak akhirnya ketangkep? Pernah sampai ketangkep nggak? Halo sahabat siang, sahabat Guardian yang ada di seluruh Indonesia. Kembali lagi bertemu dengan saya Sulis di acara podcast The Guardian yang bisa menyuguhkan konten tentang inspirasi, berbagai cerita, dan juga harapan seputar aktivitas-aktivitas yang ada di Indonesia ini. Sore ini saya kedatangan seseorang yang notabene ini sudah ada di mana-mana sih profesi ini. Sudah ada di setiap sudut, terutama di kota Jakarta tentunya. Nah, sore ini saya kedatangan Pak Salahuddin. Ya. Selamat sore Bapak. Sapa kamera kita di depan Pak. Nah, sore ini bersama Pak Salahuddin kita akan berbicara tentang profesi yang mungkin teman-teman semua sudah tahu. Apa itu Pak profesinya Pak? Kalau Bapak menyebutnya profesinya sebagai apa? Pedagang kopi keliling. Pedagang kopi keliling. Tapi kalau saya secara pribadi dan teman-teman Gen Z dan milenial menyebutnya sebagai Starling. Di sini kenapa teman-teman selalu menyebut Starling? Karena kita biasa kalau saya teman-teman Starbucks keliling. Ya, betul. Karena kalau Starbucks yang memang benar-benar brand Starbucks nih, notabene brand Starbucks, dia punya outlet besar gitu. Tapi kalau ini adalah Starbucks yang bisa mobilisasi kemana-mana. Starbucksnya itu keliling. Nah, sore ini kita akan membicarakan tentang profesi atau job desk Bapak selama berjualan. Mungkin ada kisah-kisah inspiratif yang bisa dibagikan ke teman-teman semua. Mungkin ada berbagai kisah yang memang tidak diketahui teman-teman di balik semua kerja keras Bapak yang lakukan selama ini. Oke, Pak? Oke. Pertanyaan saya yang pertama yaitu bagaimana perjalanan Bapak menjadi seorang penjual kopi keliling atau biasa kita sebut dengan Starling? Dulu itu pertama mulai jualan kopi ini ya, saya itu di kampung ada usaha gitu, 2019 COVID, terus kerjaan macet ya, diajak saudara lah ke Jakarta. Oke. Jadi dulu punya usaha ya di kampung ya? Asalnya dari mana Pak? Jember. Asalnya dari Jember. Jember sebuah kota yang ada di Jawa Timur. Teman-teman kalau tahu nanti sering Jember. Dulu sempat punya usaha ya yang lumayan gitu ya Pak? Ya. Cuma karena pandemi jadinya sampai memang habis atau memang masih bisa dirintis sebenarnya Pak? Ya kalau dirintis ya ulang lagi dari nol ya? Ulang dari nol ya gitu. Jadi diajak saudara ke Jakarta, ya jadilah jualan Starling. Oke, jadi dari mulai tahun 2019. Ya betul. Jualan Starling. Nah, Starling ini atas ide sendiri saya di Jakarta jualan Starling atau memang ada kayak apa ya Pak, produsennya sendiri gitu? Atau memang ada bosnya, Bapak hanya berjualan aja gitu? Kalau dibilang bos, enggak juga. Oke. Ya, paling ya, kalau yang ada bosnya itu, paling ya nyediain kopi lah gitu. Oke. Nyediain kayak agen lah gitu. Agen. Oh, tapi untuk semua dari permodalannya awal, dari beli kopi saset sampai dengan gelas-gelas cup-cup itu, ya, Bapak modal sendiri? Modal sendiri. Modal sendiri, termasuk untuk sekarang sepeda ya Pak naiknya ya? Iya, sepeda. Sepeda itu juga modal sendiri? Modal sendiri. Berarti hanya melalui satu agen gitu ya? Agen. Ya, ya. Agen itu harganya lebih murah dari agen-agen yang lain atau gimana Pak? Kenapa milih agen yang ada di situ? Ya sama lah gitu. Harganya sama? Sama aja. Jadi notabene dimanapun agennya juga harganya juga sama? Iya, ya betul. Oke. Dari Starling Pak, selama ini kan Starling keliling Jakarta kurang lebih udah 5 tahun ya Pak? Ya betul. Udah 5 tahun. Udah 5 tahun ini. Ada nggak Pak cerita tersendiri? Atau mungkin Bapak punya pemikiran
dulu aku usaha, kenapa tiba-tiba masuk Jakarta bisa jadi pedagang kopi gitu? Gak ada lah. Gak ada kepikiran itu mau ke Jakarta, enggak. Nggak ada kepikiran mau Gak Jakarta? ada, ya cuman diajak saudara itu, ayo ke Jakarta aja gitu. Dulu berarti tujuannya dulu di Jakarta bukan untuk cari kerja ya Pak? Enggak, Oh, memang ayo ke Jakarta main. main. Lalu menetap. Ya jualan kopi lah gitu. Jualan kopi. Sebenarnya jualan ke Jakarta bukan jadi tujuan utama ya untuk bekerja ya. Karena nyaman atau bagaimana Pak jualan kopi Karena ini? nyaman ya dilanjutin aja gitu. Oke, karena nyaman ya berarti. Atau mungkin ada kebutuhan. Ya kebutuhan itu di kampung. Oh, kebutuhan di kampung. Oke. Ini Starling ini kan kadang banyak nih Pak kita temuin. Ada yang memang pakai sepeda, ada yang pakai sepeda motor bawa belakang gerobak, atau bahkan sekarang udah ada terbaru nih kalau dari UMKM yang memang difasilitasi kayak kalau kita kayak apa ya namanya gerobak gitu loh yang didorong ada sepeda listriknya. Nah seperti itu. Ini kan Starling yang Bapak punya ini masih berbentuk sepeda dengan identik, kalau Starling kita tahu adalah rencengan-rencengan kopinya di depan ya. Itu identik sekali itu kalau di Jakarta. Teman-teman belum ke Jakarta kalau belum menemuin bapak-bapak Starling ini. Nah, ada kreativitas sendiri nggak Pak untuk menciptakan, ya gimana ceritanya Starling saya biar laris ini? Untuk Starling Bapak sendiri. Ya kalau kayak gitu ya jalan aja gitu. Ngikutin aja. Ngikutin teman-teman gitu. Tapi pernah nggak Pak coba punya pemikiran kenapa saya nggak jualan online aja gitu? Jualan online kan kadang ada tuh yang bikin di medianya sambil live, halo saya jualan di daerah sini gitu. Pernah Itu, nyoba nggak? Kalau yang itu kebanyakan ya kayak warung Madura itu. Oh. Agen-agen itu kalau itu. Tapi kalau Starling sendiri di tempat Bapak nggak ada yang berjualan online gitu ya? Nggak ada. Atau memang malah punya pelanggan tetap? Ada nggak Pak? Nggak ada lah. Oh, nggak ada? Pelanggan tetap itu kalau kita dapat 3, ya paling dikasih teman 1 gitu. Bagi-bagi gitu. Sehari bisa berapa bungkus itu Pak? Ya nggak tentu lah. Nggak tentu. Jualan. Paling pernah sehari nggak pernah? Nggak sama sekali nggak dapat gitu? Ya enggak. Tetap ada ya, 1-2 ya? 150.000 gitu. 190, 150 itu sudah netnya, Iya, itu bersih. Kecuali malam minggu gitu. Malam minggu lebih banyak ya. Jakarta malam minggu tidak pernah tidur ya. Gitu ya. Nah, tadi kalau pelanggan tetap biasanya Bapak mangkalnya di mana tuh? Di BNI. BNI sini. Iya. Di BNI sini. Kan saingannya banyak Pak. Kalau di BNI. Kita tahu sendiri BNI pusat perkantoran juga, pusat perbankan yang ada yang di beli Jakarta. banyak juga. Yang beli banyak juga, termasuk karyawan-karyawan ya. Kayak tadi tuh. Kalau kita dapat 3, kasih teman 1 gitu. Oke, berarti memang gitu. sudah ada apa ya namanya kerjasama antar sesama pedagang. Iya. Atau memang ada apa kalau kita bilang sebuah perkumpulannya sendiri, komunitas sendiri. Ya ada, memang ada yang biasa jual di BNI, ada yang ke Senayan. Gitu. Oh, jadi tiap daerah itu ada komunitasnya masing-masing, Pak? Iya, ada yang biasa jual di Bundaran HI, ada yang di Monas itu. Oh, berarti tiap ikonik yang kota yang ada di Jakarta itu ada komunitas Starlingnya masing-masing. Jualan di Sudirman ya nggak bakalan jual ke Monas gitu. Monas. Ya. Kalau Bapak ikut komunitas yang daerah mana aja nih? Ya di sini-sini aja di BNI. Ya. BNI. Itu ada berapa komunitas Starling itu, Pak? Ada kalau 10 lah. Luar biasa. Banyak ya. 10 Starling itu hanya yang bentuk Starlingnya sama kayak Bapak? Sama. Pakai sepeda? Iya, pakai sepeda. Oh, berarti kalau untuk temen-temen yang mungkin Starling kan ada yang pakai gerobak-gerobak yang pakai sepeda motor, itu lain lagi, beda lagi? Lain itu. Oh, lain lagi, oke. Jadi nih teman-teman nih, bukan hanya cuma kita doang yang punya geng. Bapak ini juga punya geng ternyata. Geng Starling yang ada di tiap masing-masing. Iya, betul-betul. Nah, Bapak sendiri selain berjualan, sehari-harinya berjualan, biasanya berangkat dari jam berapa itu, Pak? Kadang jam 1 siang gitu. Wih, jam 1 siang baru keluar? Iya. Pulangnya?
Kadang jam 3 pagi. Dinas malam. Dinas malam. Keluyuran. Jam 3 pagi, jam 1 siang berangkat, jam 3 pagi pulang. Ya kadang jam 4. Kadang jam 4 pagi ya, malah. Kalau malam minggu. Luar biasa memang. Jam malamnya memang sudah terbangnya tinggi. Nah, kegiatan komunitas nih Pak. Tadi kan bicara komunitas nih. Ya. Sedangkan Bapak bekerjanya di malam hari. BNI itu ada di siang hari. Nah, apa aja kegiatan-kegiatan dari komunitas itu Pak? Selain untuk berjualan di sepanjang malam tadi. Ya ada lah, kalau malam Jumat gitu, ngumpul gitu. Oh ada kumpul komunitas ya berarti? Ya. Tukar pikiran, sharing gitu. Berbagi pengalaman gitu Pak? Cerita-cerita gitu. Boleh gak diceritain satu aja pengalaman yang tidak terlupakan dari selama ini? Udah selama 5 tahun ya nih Pak, jadi pedagang kaki lima. Banyak lah. Salah satu yang berkesan dong Pak, saya mau tahu nih. Itu udah jualan sepi ya, pernah ya jualan sepi, ya hujan itu, ya harus lari ke kolong itu. Udah di kolong? Iya. Udah di kolong, di klakson-klaksonin lagi? Iya, nunggu aja. Kadang ada orang yang berhenti gitu, beli gitu. Kalau untuk berjualan sendiri tadi kan 195.000 per hari. Atau Bapak tadi bilang ya kalau untuk nggak sampai sama sekali kejual nggak mungkin ya nggak mungkin lah, minimal ada lah kalau kita keluar itu tetap ada 1 sampai 2 ya. Tapi pernah nggak Pak sampai di titik dimana hari itu memang benar-benar kita nggak punya uang sama sekali, modalnya cuma ya keluar aja lah, karena aja ada rezeki dari pedagang yang ngejual nanti gitu. Ya ada, pernah itu. Kadang kita waktu habis ngirim ke kampung itu nggak punya uang, di sini tiba-tiba nggak lagi lah juga gitu. Dapat uang lagi gitu. Namanya buat keluarga ya Pak. Ya betul. Up and down-nya hidup ini teman-teman, yang di balik yang nggak pernah kita tahu perjuangan seorang penjual kopi keliling, apalagi pakai sepeda ya Pak. Ya. Makanya teman-teman nih jangan asal klakson-klakson. Kadang saya juga kesel juga tuh Pak. Mentang-mentang ada yang pakai sepeda main klakson-klakson aja. Kita udah ada jalur motor, jalur mobil, dan juga jalur pesepeda sekarang. Nah Pak, kita ngomong-ngomong soal komunitas dan juga prospek dari Starling, pernah nggak Bapak terpikir suatu saat nanti mau jadi bos dari Starling ini? Ya, pernah juga. Melihat prospek nih, perharinya ya nggak mungkin kalau gue nggak dapet uang. Masa selamanya gitu. Mau gitu. Ya. Pernah punya harapan itu? Ya, adalah. Dan itu mimpi itu mau diwujudin di Jakarta atau memang ketika kembali ke kampung? Kalau bisa kampung aja. Gitu. Di kampung aja. Kenapa Pak memilih di kampung daripada di Jakarta? Ya gimana ya? Jakarta keras ya Pak? Ya. Masih lebih kerasan di kampung lah. Oh gitu? Iya. Lebih keras di kampung? Iya. Kenapa Pak dibilang lebih keras di kampung daripada Jakarta? Padahal anak-anak sekarang bilangnya Jakarta itu keras. Iya, karena ekonominya itu kalau di kampung sepi. Iya, oke. Marketnya ya Pak. Dagang banyak, nggak laku. Nggak laku. Kopi kalau orang kampung mending nyeduh sendiri di rumah daripada. Udah tersedia di rumah-rumah itu. Iya betul. Lain beli kopi. Ya. Tapi suatu saat Bapak jadi bos besar nih dari pedagang keliling Starling, otomatis kan sudah tahu lika-likunya gimana rasanya jadi pedagang Starling. Bapak pengen nggak punya harapan suatu saat ada diperhatikan dari pemerintah gitu untuk para pedagang-pedagang ini? Iya. Dari segi apanya Pak itu? Ya itu, nggak dikasih tempat lah gitu. Biar enak gitu, nggak diuber-uber itu. Udah nggak diuber-uber Satpol PP ya Pak? Betul. Pernah merasain diuber-uber Satpol PP? Pernah lagi. Sering ya? Sering. Pengalamannya banyak sebenarnya, cuma Bapaknya masih malu untuk bercerita. Ya namanya juga tempat-tempat nggak boleh dijualin ya. Karena keadaan terpaksa gitu. Serasanya gimana itu Pak, dikejar-kejar Pak, keringetan nggak Pak? Aduh, bukan keringatan lagi. Tapi pernah setelah berjualan itu Bapak akhirnya ketangkep? Pernah sampai ketangkep nggak? Pernah, 1 kali.
Dibalikin nggak sih Pak itu Pak? Saya penasaran loh sebenarnya. Dibalikin nggak sih semua dagangan-dagangan itu? Ya ada yang dibalikin, ada yang enggak gitu. Tapi Bapak waktu itu dikembalikan barang? Cuman termos aja yang dibawa gitu. Ya Allah. Lalu itunya saset-sasetan segala macam itu? Enggak. Kalau saya itu mungkin dikasih peringatan gimana. Oh, tapi termosnya lumayan. Termos itu kalau untuk pedagang Starling 302 sekarang. Itu dia. Itu penghasilan 1 hari kerja full ya Pak? Untuk beli apa 2 hari? 3 hari lah. 3 hari. Itu jadi kalau agak rame itu. Jadi ngeri juga ya Pak. Iya. Ini yang belum pengalaman yang kita nggak pernah tahu nih perjuangan di balik gimana ketika mereka dikejar-kejar sama Satpol PP. Ya, betul. Belum lagi nanti Satpol PP ambil barang-barangnya. Memang barang itu kalau dipikir untuk kita sekarang sih ya nggak seberapa. Ya. Cuma buat mereka itu memang benar-benar berarti gitu loh. Jadi selama ini kita nganggapnya Starling yang bapaknya suka nongkrong di mana-mana bebas sesuka hati itu nggak bener ya Pak ya? Mereka juga ada rasa ketakutan juga ya? Iya, sama aja kok. Pernah nggak ada di posisi beberapa tahun lalu kan ada tawuran tuh sempet. Nah Bapak udah pernah jualan nggak di tawuran? Enggak, kalau jualan itu pas jualan ada tawuran pernah. Pernah? Ya. Itu Bapak milihnya mumpung ada tawuran banyak nih yang beli atau memang kabur Mana juga? Mana ada orang beli kalau waktu tawuran? Nggak ada lah. Makanya kita lihat tuh. Mending menghindar. Ya takut apa sepeda roboh gitu. Iya. Ada yang nekat jualan kayak gitu tujuannya untuk apa Pak? Tapi Pak? Kalau demo ya ada. Kalau orang tawuran nggak ada. Kalau demo-demo ada. Ada yang jualan. Nah. Itu santai aja, padahal demo nggak mikir ini ntar mereka demo bakar-bakar ban, sepeda saya kebakar juga nih, itu nggak mikir. Kalau demo nggak. Nggak, aman ya berarti kalau untuk demo ya. Tapi pernah di demo. Kalau jualan di demo. Ya pernah. Gimana demo, Pak? Omsetnya lebih banyak kan jualan di demo atau selama keseharian? Ya banyakan di demo lah. Nah, kan banyak di demo. Di balik demo berarti ada rezeki untuk para pedagang Starling. Jadi enakan selama ini tuh Bapak jadi pedagang Starling yang keliling di desa-desa kan kadang ada tuh Pak ya di komplek-komplek atau memang stay di satu titik aja? Kalau memang orangnya banyak kayak di BNI ya, mending stay aja. Di satu titik ya Pak? Ya. Sekali ini bisa 10. Ya. Lebih bahkan. Lebih lah kalau di sana. Lebih. Ya, cuman bagi-bagi lah itu. Oke. Berarti memang toleransinya tinggi ya Pak sesama pedagang ya. Kalau Bapak sendiri untuk keseharian kemana-mana memang pakai sepeda? Iya, pakai sepeda. Belanja pakai sepeda. Belanja pakai sepeda. Ada hobi lain nggak sih Pak selain berdagang? Apa ya? Paling nonton bola gitu. Nonton bola, nongkrong gitu. Berbicara tentang kopi dan juga keseharian Bapak, ini kan tadi Bapak juga bilang ini bukan tujuannya di Jakarta untuk berjualan, nggak ada tujuan di Jakarta awalnya untuk kopi, tapi lama kelamaan jadi nyaman gitu dengan jualan kopi, ada omsetnya. Ada omsetnya buat yang di kampung gitu. Terpenuhi nggak Pak kebutuhan sehari-hari? Ya, kalau kayak itu alhamdulillah. Ya adalah waktu-waktuan itu ada kekurangan. Ada kekurangan. Ya, enggak selamanya. Yang penting disyukurin lah. Betul. Yang penting disyukuri, kuncinya ada disyukur teman-teman semuanya. Tadi kan kita ngomongin timnas nih Pak. Ada nggak Pak jagoan timnas dari Indonesia kita nih? Timnas Indonesia kan cukup sekarang kita udah bisa menaingi dunia-dunia yang lain nih persepak bolaannya. Ada nggak jagoannya? Arhan. Senangnya ke Arhan kenapa itu Pak? Ya bagus aja mainnya gitu. Bagus mainnya. Ya. Lalu gampang ngegolin ya? Ya. Cetak golnya bagus Arhan. Nah untuk timnas Indonesia sendiri harapannya apa Pak? Ya semoga cepat masuk Piala Dunia lah. Piala Dunia. Kita sudah masuk kualifikasi Piala Dunia loh Pak. Ya makanya. Terus pertahankan itu ya? Ya. Siapa tahu bisa. Oke, pasti itu. Nah, oke. Untuk mengakhiri perbincangan sore hari ini, Pak,
Bapak sebagai pedagang Starling atau penjual kopi keliling, ada nggak harapannya untuk teman-teman para pedagang di luar sana dan juga untuk para teman-teman semua The Guardian yang ada di luar sana untuk para Starling, para pedagang Starling? Untuk pedagang Starling, semoga bisa tambah diperhatikan lagi itu sama pemerintah. Oke. Tetap semangat, jangan pernah menyerah gitu ya. Tetap menyerah. Oke. Ya. Syukuri semua yang ada ya Pak. Ya, betul. Oke. Terima kasih. Terima kasih perbincangan untuk sore hari ini kami akhiri. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, dan ingat, sapa Bapak ini kalau ketemu Bapak ini selalu mangkal di BNI. Ya Pak ya. Ya, nanti nih, lihatin nih Pak. Ini muka Bapaknya nih, silakan dilihat. Nah, ganteng kan? Nah, sapa Bapaknya kalau ada di BNI. Ini Bapak penjual Starling yang sudah masuk podcast Guardian. Nanti ada promo kalau bisa menyebutkan, kenal saya dari mana? Dari podcast Guardian. Ada promo kan Pak? Ya, ada. Maksa ini. Oke. Terima kasih untuk sore hari ini Bapak. Sehat selalu. Semoga tetap semangat seperti yang lainnya. Untuk teman-teman yang lain, jangan lupa larisin pedagang kaki lima dan juga para pedagang Starling khususnya yang ada di DKI Jakarta ini. Sampai bertemu di lain kesempatan dan selamat sore.